Kementerian Pariwisata pada tahun 2026 diproyeksikan menjalankan dua program kerja utama, yakni fungsi pariwisata dan fungsi pendidikan, berdasarkan hasil pagu anggaran 2026 yang sudah dikeluarkan. Menteri Pariwisata RI Widianti Putriwardana pada rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 3 September menyampaikan pelaksanaan fungsi pariwisata akan memakai anggaran sebesar 1,39 triliun rupiah yang terdiri dari program pariwisata dan program dukungan manajemen. Kemudian sisanya sejumlah 550 miliar rupiah untuk fungsi pendidikan yang terdiri dari program pendidikan, pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen. Sehingga total pagu anggaran Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2026 sebesar 1,85 triliun rupiah. Penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026, Kementerian Pariwisata mendapatkan alokasi pagu anggaran tahun 2026 sebesar 1 triliun 851 miliar 694 juta 285 ribu. Adapun Kementerian Pariwisata menentukan 5 program unggulan 2026, antara lain penerapan daya tarik wisata bersih, sinergi peningkatan keselamatan wisata, pariwisata naik kelas, event by Indonesia, dan desa wisata. Kemenpar berkomitmen memajukan sektor pariwisata Indonesia lantaran pencapaian pariwisata Indonesia tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 10,04% dibanding tahun 2024. Dari Jakarta, Setian Kaharviana, Irfan Syahdasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Arfan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikasi
Katakan, pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Polisi menangkap 7 pemilik akun media sosial yang melakukan tindakan provokasi sehingga menyebabkan kerusuhan dalam aksi unjuk rasa pada 25 dan 28 Agustus. Mereka yang diamankan berinisial WH, KA, SB, G, LFK, IS, dan CS. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Himawan Bayu Aji, saat konferensi pers di Jakarta Rabu 3 September, mengatakan penangkapan ketujuh tersangka merupakan tindak lanjut dari 5 laporan berdasarkan patroli siber yang dilakukan sejak 23 Agustus hingga 3 September seiring meningkatnya eskalasi demonstrasi di tanah air. Himawan menjelaskan, WH yang merupakan pemilik akun Instagram @BekasiMenggugat dan KA, pemilik akun Instagram @Aliansi Mahasiswa Penggugat, memanipulasi informasi elektronik yang isinya mengajak pelajar untuk ikut turun dalam unjuk rasa. SB dan G merupakan suami istri pemilik akun Facebook Nano dan Bambu Runcing yang memprovokasi massa untuk menggeruduk rumah anggota DPR Ahmad Saroni. Sementara LFK, pemilik akun Instagram @larasfaizati, membuat video provokatif yang menghasut massa membakar gedung Mabes Polri. Sedangkan IS, pemilik akun TikTok @hs02775, menghasut massa untuk menjarah rumah anggota DPR. Adapun CS, pemilik akun TikTok @cecepmunih, menggugah konten provokatif yang membahayakan objek vital nasional dengan menghasut massa melakukan demonstrasi di bandara. 2 orang tersangka telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. 2 orang tersangka telah ditahan di Direktorat Cyber Bareskrim Polri. 2 orang tersangka ditahan Subdit Jatranras di Treskrim Polda Metro Jaya, dan 1 orang tersangka ditangani oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri yang tidak dilakukan penahanan. Penyidik pun kini tengah menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang mengarahkan atau mendanai aktivitas provokasi tersebut, serta membuka kemungkinan penetapan tersangka lain apabila ada temuan baru. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.
Indonesia ditahan imbang Laos tanpa gol di laga sepak bola kualifikasi Piala Asia kelompok umur U23 tahun 2026 Grup J yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu malam 3 September. Pelatih tim nasional Timnas U23 Gerald Vandenberg mengungkapkan kegagalan meraih poin penuh dari tim negara tetangga itu dipicu oleh mental bertanding segenap pemainnya. Merujuk pada statistik pertandingan, skuad Garuda Muda menguasai 77% pertandingan dengan melesatkan sebanyak 35 tembakan ke arah gawang Laos. 11 diantaranya on target, namun tak satu pun yang terkonversi menjadi gol. If we get a chance, you have to finish the game. And I think if you put pressure sometimes here, the players block themselves. But we cannot play without pressure, because pressure is always there. I play in Madrid, I play against top class teams with 70, 80, 90,000 people. If you cannot handle it with people, with 3,000 people, how can you manage it with 50 or 60? It's something mentally you already had to work with. Pada laga grup J lainnya, Korea Selatan melumat Makau dengan skor 5-0. Selanjutnya, Indonesia harus memenangi laga melawan Makau dan Korea Selatan agar dapat lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi tahun 2026. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.